Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Ane sebagai dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kami. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan, memaparkan, dan menjelaskan hasil analisis mendalam kami untuk tugas besar mata kuliah ini. Objek studi yang kami bedah kali ini adalah salah satu raksasa industri di Indonesia, yaitu PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company. Fokus utama kami di sini bukan hanya sekedar melihat laporan, melainkan membongkar bagaimana arsitektur sistem informasi akuntansi mereka ini bekerja dalam menyatukan dunia bisnis yang berbeda gitu, yaitu sektor manufaktur dan juga agrikultur. Next. Ya, selanjutnya di sini aku akan memperkenalkan tim kami yang beranggotakan saya sendiri yaitu sebagai ketua, yang selanjutnya ada Immanuel sebagai anggota, Ali Mudin, dan Elyasa Reva Kinanti. Next. Oke, di sini profil perusahaan. Di sini yang kami ambil studi kasusnya adalah PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company. Adalah salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia yang bergerak di sektor industri makanan dan minuman olahan dengan spesialisasi di dunia utama pada produksi susu cair dan minuman dalam kemasan karton. Ultra Jaya sendiri yaitu sebagai pelopor aseptik dan UHT atau Ultra High Temperature. Sejak 1970, ULTJ yaitu kode sahamnya menjadi pionir pemanfaatan teknologi ultra high temperature dan pengemasan aseptik di Indonesia nih. Sistem ini menjamin produk ini tetap steril dan memiliki daya tahan yang cukup lama. Yang kedua, WLTJ ini unggul dalam memimpin pasar. Dia ini menguasai pangsa pasar domestik secara dominan melalui brand equity yang sangat kuat seperti contohnya adalah susu Ultramilk dan teh kotak. Posisi ini memberikan keunggulan kompetitif dalam skala ekonomi dan penetrasi pasar nih. Selanjutnya yang ketiga ada ekosistem terintegrasi. Ini poin paling menarik nih. Bisnis ULTJ itu berjalan secara hibrida dari hulu ke hilir. Mereka punya peternakan sapi sendiri untuk pasokan susu segar dan pabrik pengolahan sendiri hingga jalur distribusi sendiri. Yang terakhir adalah kredibilitas finansial. Laporan keuangan tahun 2025 meraih opini wajar tanpa modifikasian. Hal ini merefleksikan transparansi dalam menyajikan data yang akurat gitu. Next. Oke. Ultra Jaya ini memiliki 4 anak perusahaan. Perusahaan memiliki, oke, seperti yang pertama ada PT Nikos Distribution Indonesia. Dia ini memiliki ULTJ ini memiliki porsi kepemilikan sebesar 70% yang bergerak di bidang perdagangan besar serta aktivitas pergudangan. Selanjutnya ada PT Ultra Peternakan yang berlokasi di Bandung Selatan. Ini memiliki porsi kepemilikan sebesar 75% nih si Ultra Jaya yang bergerak di sektor pertanian dan perdagangan. Selanjutnya, yang ketiga ada PT Ultra Sumatera Dairy Farm. Seperti namanya dairy, ini berfokus pada bidang pertanian dan peternakan, serta industri agro. Ini si ULTJ memiliki porsi kepemilikan sebesar 69,36%. Yang terakhir, ada di sektor PT Tirta Talaga Jaya. Dia memiliki porsi kepemilikan sebesar 85% yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyediaan air. Next. Oke, di sini identifikasi tantangan utama. Sebagai sebuah perusahaan publik berskala besar nih di industri consumer goods yang menaungi 4 entitas anak, PT Ultra Jaya memiliki beberapa titik krusial dalam lingkup akuntansi. Yang pertama, penilaian aset biologis. Penerapan PSAK 69 mewajibkan penilaian sapi perah berdasarkan nilai wajar yang sangat sensitif nih terhadap asumsi tingkat mortalitas dan harga susu. Yang kedua, ada logistik desentralisasi. Pengelolaan stok di berbagai gudang perwakilan Pulau Jawa menuntut sistem mutasi yang real-time untuk menjaga akurasi metode moving average. Yang ketiga ada konsolidasi multisektor. Ini mengeliminasi transaksi mitra grup antara unit peternakan, manufaktur, dan distribusi, yang memerlukan sinkronisasi data antar divisi yang harus presisi nih. Yang terakhir yaitu harus dalam format XBRL. Kewajiban pelaporan format digital XBRL itu harus karena ketika mengupload ke IDX atau OJK, itu harus seperti itu gitu, yang menuntut pemetaan data dari sistem internal ke taksonomi bursa tanpa human error. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, itu Immanuel dengan NIM 1020 dan 309. Nah, di sini ada analisa profitabilitas, yaitu net profit margin tahun 2025 dari PT Ultra Jaya. Itu dia untuk profitabilitasnya itu lebih tinggi daripada rata-rata industri yang menjadi kompetitornya, seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat dia lebih tinggi sekitar 5,69% dari perusahaan kompetitor, seperti itu. Jadi next. Nah, ringkasan kinerja keuangan tahun 2025 untuk perusahaannya itu total aset ada sekitar 9,25 triliun rupiah.
pendapatan bersih Rp8,77 triliun, laba bersih Rp1,38 triliun. Dan ini pasti didukung oleh posisi kas yang sangat kuat, yaitu sebesar Rp3,16 triliun. Yang tentunya kas ini yang memberikan fleksibilitas tinggi bagi perusahaan untuk ekspansi dan investasi teknologi, entah itu di bagian dari proses atau akuntansinya, ataupun untuk dari proses produksi dan lain-lain. Seperti itu. Oke, next. Nah, masuk ke arsitektur sistem informasi akuntansi. Jadi untuk perusahaan dari ULTJ ini dia menggunakan integrasi ERP, yaitu pakainya Oracle gitu, tingkat dunia. Nah, jadi di sini ULTJ mengurusi sistem ERP terintegrasi untuk mengelola aliran data harian. Nah, eh, data hariannya ini ada banyak modul yang mereka pakai, yaitu bisa pakai di modul produksi, yaitu untuk kontrol otomatis sterilisasi dan pengemasan. Ada juga modul sales, yaitu penguncian batas kredit distributor otomatis, dan modul finance yang sangat akan kita pakai di sini, yaitu rekonsiliasi kas dan pelaporan pajak secara real time. Dan ada juga modul agrikultur, yaitu pencatatan data klinis dan siklus laktasi sapi perah. Seperti itu. Nah, nanti kita akan pakai modul finance untuk apa namanya, untuk analisis dan lain-lain. Itu sistem yang akan yang dipakai oleh perusahaan. Seperti itu. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada slide ini ditampilkan BPMN atau Business Process Model and Notation yang menggambarkan alur proses bisnis utama pada PT Ultra Jaya dari awal hingga menghasilkan laporan keuangan tersebut. Proses ini dimulai dari supplier yang mengirimkan bahan baku seperti susu segar, gula, bahan tambahan, dan bahan kemasan ke perusahaan. Setelah bahan baku diterima, bagian gudang melakukan pengecekan kualitas dan juga pencatatan persediaan ke dalam sistem ERP. Selanjutnya, bahan baku ini diteruskan ke bagian produksi untuk menjalani proses pengolahan, dan pada tahap ini dilakukan sterilisasi menggunakan teknologi ultra high temperature atau UHT, kemudian produk dikemas menggunakan kemasan aseptik agar memiliki masa simpan yang lebih lama, juga tanpa mengurangi kualitas produk. Setelah proses produksi selesai, produk jadi dipindahkan ke gudang penyimpanan. Sistem ERP secara otomatis memperbarui jumlah persediaan sehingga perusahaan dapat memantau stok secara real time. Tahap berikutnya adalah proses penjualan. Distributor atau pelanggan melakukan pemesanan produk. Bagian sales akan memverifikasi pesanan, termasuk melakukan pengecekan batas kredit pelanggan yang juga terintegrasi di dalam sistem ERP tersebut. Jika pesanan disetujui, bagian gudang menyiapkan barang dan bagian logistik mendistribusikan produk ke pelanggan. Setelah barang diterima, perusahaan menerbitkan faktur penjualan yang akan menimbulkan piutang usaha. Kemudian, pelanggan melakukan pembayaran dan bagian keuangan mencatat penerimaan kas serta melakukan rekonsiliasi secara otomatis dalam sistem. Seluruh transaksi yang terjadi ini mulai dari pembelian bahan baku, produksi, penjualan, hingga penerimaan kas akan tercatat ke dalam modul akuntansi. Data tersebut kemudian diproses menjadi jurnal, buku besar, neraca saldo, dan juga laporan keuangan. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jurnal umum. Jadi pada tahap pertama kami menyusun general jurnal atau jurnal umum berdasarkan annual report dari PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company pada tahun 2025. Karena annual report hanya menyajikan laporan keuangan akhir dan tidak menyediakan transaksi harian perusahaan secara rinci, maka kami menggunakan pendekatan summary journal entries, yaitu merangkum transaksi utama perusahaan selama 1 tahun ke dalam beberapa jurnal representatif. Setelah jurnal umum selesai disusun, tahap selanjutnya adalah melakukan posting ke buku besar dan ledger account. Buku besar berfungsi untuk mengelompokkan seluruh transaksi berdasarkan akun sehingga kita dapat mengetahui perubahan saldo di setiap akun selama 1 tahun. Hasil akhir dari proses posting ini adalah saldo akhir dari masing-masing akun yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan neraca saldo. Di sini adalah tahap terakhir, yaitu penyusunan summary trial balance atau neraca saldo ringkasan. Neraca saldo ringkasan ini disusun dengan mengambil saldo akhir dari seluruh akun yang terdapat pada ledger account atau buku besar sebelumnya pada tahap kedua. Tujuan utama dari summary trial balance ini adalah memeriksa apakah proses pencatatan yang dilakukan telah memenuhi prinsip keseimbangan akuntansi. Pada sisi debit terdapat akun-akun yang memiliki saldo normal debit seperti kas, piutang, usaha, persediaan, dividen, harga pokok penjualan, beban penjualan, dan beban umum serta beban pajak. Sedangkan pada sisi kredit terdapat akun utang usaha, beban akrual, utang pajak, dan lain-lain. Setelah seluruh saldo dipindahkan ke neraca saldo, total saldo debit dan total saldo kredit menunjukkan nilai yang sama, yaitu senilai 14.249.861 juta.
Kondisi ini menunjukkan bahwa proses pencatatan transaksi, posting ke buku besar, pengelompokan akun telah dilakukan secara konsisten sesuai prinsip-prinsip double entry accounting. Dengan kata lain, tidak terdapat kesalahan matematis dalam proses pembukuan yang telah kami susun. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada laporan adjusting jurnal milik PT Ultra Jaya ini, jurnal penyesuaian sendiri tidak ditampilkan secara rinci karena laporan yang dipublikasikan sudah melalui proses akuntansi yang lengkap dan juga audit independen. Namun, terdapat beberapa indikasi bahwa jurnal penyesuaian ini dilakukan sebelum laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama, terdapat beban akrual sebesar 141,96 miliar yang menunjukkan adanya beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar pada akhir periode. Lalu yang kedua, terdapat aset tetap senilai 3,23 triliun yang memerlukan pencatatan penyusutan secara berkala. Lalu yang ketiga, terdapat aset tak terwujud yang memerlukan amortisasi. Selain itu, perusahaan juga melakukan penyesuaian terkait kewajiban imbalan, pasca kerja, dan pajak tangguhan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Boleh di-next. Oke, untuk analisis rasio ini, pada bagian ini dilakukan analisis profitabilitas menggunakan rasio net profit margin atau NPM. NPM ini sendiri mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari setiap penjualan yang dilakukan. Perhitungan menunjukkan bahwa NPM perusahaan ini sendiri pada tahun 2025 mencapai 15,69%, yang artinya dari setiap Rp100 penjualan, perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sekitar Rp15,69. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 13%, terjadi peningkatan profitabilitas. Jadi laba bersih perusahaan juga meningkat sekitar 19,4%. Nilai ini bahkan berada di atas rata-rata industri makanan dan minuman yang umumnya berkisar antara 8 hingga 12%. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa PT Ultra Jaya memiliki efisiensi operasional yang baik, kemampuan dan juga pengendalian biaya yang efektif, serta kondisi keuangan yang sehat dan juga kompetitif. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, itu di bagian desain sistem akuntansi. Di mana untuk desain sistem akuntansi ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap sumber transaksi bisnis, di mana sumber transaksi bisnis ini tentunya ada dari berbagai sumber gitu. Ada yang pertama siklus pendapatan ketika customer atau pelanggan membeli sebuah barang itu menjadi satu pendapatan dan itu tentunya menjadi sumber transaksi bisnis juga. Yang kedua ada siklus pengeluaran, di mana jika kita ingin memproduksi atau menghasilkan suatu produk pastinya butuh bahan baku dari vendor, yang dimana kita perlu good receipt, butuh PO, butuh vendor invoice, yang dimana itu menjadi sumber transaksi bisnis juga. Nah, yang ketiga ada siklus produksi juga, itu pasti. Dan yang lainnya ada entitas anak perusahaan, itu untuk distribusi dan lain-lain. Dan juga ada penggajian atau payroll dan aset biologi sebagai tambahan dari sumber transaksi bisnisnya. Next, ke tahap yang kedua di sini ada pemrosesan data akuntansi menggunakan Oracle ERP Cloud, di mana untuk pembuatan item-itemnya seperti general ledger, akun receivable, akun payable, inventory, manufacturing and cost, fixed asset, multi currency USD, itu kalau dari perusahaannya itu ada import gitu, makanya ada multi currency, dan financial consolidation and close itu pakai Oracle ERP Cloud seperti itu. Nah, untuk masing-masing semuanya itu ada modulnya tersendiri tentunya untuk membuat masing-masing dari item di tahap keduanya seperti itu. Next, ke tahap yang ketiga tentu ada output dan pengguna sistem, di mana dari outputnya ini tentu itu laporan seperti laba rugi, neraca, arus kas, segmen minuman dan makanan dan lain-lain yang sesuai dengan regulasi seperti itu. Dan untuk pengguna sistemnya pasti ada dari direksinya, ada manajer keuangan, kepala produksi, internal auditor, dan KAP, Tanu Brata, dan OJK atau BI seperti itu. Next. Nah, ini lebih ke saran implementasi ERP gitu. Nah, sebenarnya kita udah merasa bagus seperti itu untuk penggunaan dari Oracle ERP. Jadi, mengapa Oracle Fusion Cloud ERP itu bagus dipakai? Nah, di perusahaan yang kita ambil gitu. Yang pertama ada konsolidasi multi entitas, di mana modul FCC, eliminasi transaksi intragroup 4. Nah, perusahaan itu secara otomatis terlakukan gitu. Yang kedua, ada kepatuhan terhadap regulasi. Jadi, itu mendukung PSAK 69 dan 72, dan juga ekspor XBRL ke BI atau OJK itu sangat baik gitu ya untuk kepatuhan regulasinya. Dari Oracle Fusion Cloud ERP sudah langsung mendukung gitu. Nah, yang ketiga ada integrasi manufaktur, itu moving average persediaan bisa juga dipakai untuk pelacakan batch FAFO dan penguatan HPP otomatis per batch seperti itu. Dan next ke pengendalian internal, itu pasti dengan adanya Oracle ERP yang digunakan itu audit trailnya jadi lengkap. Jadi ada juga three-way mesh AP dan credit limit control AR. Nah, kesimpulannya secara keseluruhan itu ada 3 poin utama, di mana kinerja keuangan itu unggul, NPM 15,69%, jauh di atas rata-rata industri yang menjadi kompetitor gitu. Dan laba bersih tumbuh 19,4% YoY, dan kasnya itu kuat, itu sekitar 3,16 triliun. Nah, tantangan kompleks
teridentifikasi aset biologis, konsolidasi multisektor, piutang skala besar, persediaan desentralisasi, dan kepatuhan XBRL. Yang terakhir ada solusi terintegrasi Oracle Fusion Cloud ERP itu menjawab seluruh tantangan tersebut, mulai dari efisiensi operasional, akurasi pelaporan, sampai kepatuhan regulasi dalam satu sistem terpusat. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.